Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika dengan NIM 18430.1025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran jasa, chapter pertama dengan judul Introduction to Service, dengan artinya pengantar layanan. Semua bisnis adalah bisnis jasa. Pada dasarnya, setiap orang dapat membedakan jenis bisnis. Jenis bisnis dibagi menjadi dua bentuk, yaitu jenis bisnis produk dan juga jasa. Dalam kegiatan tersebut, faktor utama yang mempengaruhi adalah adanya layanan servis. Karena layanan servis jauh lebih cepat dan juga efisien, serta tanggap terhadap kebutuhan dan juga keinginan masyarakat atau pelanggan. Contohnya di era kekinian yaitu ponsel atau gadget yang sering digunakan untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, dan juga memberikan beberapa konsultasi. Ketika ada seseorang yang sakit, maka ia dapat menggunakan ponselnya melalui Google dan juga memiliki akses internet untuk mencari tahu penyebab, obat, dan konsultasi lainnya di dalam internet. Salah satu perusahaan layanan jasa yaitu Marriott Company, salah satu perusahaan layanan terbaik di negara Amerika Serikat. Salah satu alasan peringkat tinggi dari Marriott Company yaitu Marriott memfokuskan kepada karyawannya dan juga pada pelanggannya dengan mempertahankan komitmennya. Salah satu komitmen utama atau nilai inti pertama yang digunakan oleh perusahaan Marriott Company yaitu jagalah karyawan Anda dengan baik. Maka mereka akan menjaga pelanggan dengan baik dan pelanggan akan kembali. Dapat diartikan bahwa salah satu faktor kesuksesan perusahaan atau jenis usaha lainnya berasal dari adanya karyawan yang berkompeten dalam mempertahankan konsumen ataupun pelanggannya. Dengan mempertahankan konsumen atau pelanggan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan suatu bentuk loyalitas pelanggan, yaitu perusahaan yang mampu mempertahankan pelanggannya dengan baik. Berikutnya yaitu perusahaan General Electric Company atau biasa disebut dengan GE adalah contoh utama perusahaan yang sedang mentransisikan strategi pertumbuhan bisnisnya untuk fokus pada layanan dan juga layanan digital yang dibangun di sekitar data yang dipisahkan dari produknya. Banyak sekali produsen tradisional dan juga perusahaan teknologi ini telah berevolusi selama beberapa dekade menjadi penyedia layanan, dan juga sekarang beberapa dari mereka berkembang lebih jauh menjadi bisnis layanan berbasis data. Berikutnya membahas tentang apa itu layanan. Pengertian dari layanan adalah perbuatan, proses, dan kinerja yang disediakan, diproduksi bersama, atau dibuat bersama oleh satu entitas untuk orang lain. Sedangkan definisi dari layanan yaitu mencakup semua aktivitas ekonomi yang keluarannya dalam bentuk produk, fisik, ataupun konstruksi. Umumnya dapat dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberikan nilai tambah dalam bentuk seperti kenyamanan, hiburan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan juga kesehatan. Pembahasan berikutnya yaitu pelayanan pelanggan, transsektor jasa, spektrum tangibility, dan juga ekonomi berbasis layanan. Yang pertama akan dibahas yaitu pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan merupakan aspek penting dari apa itu layanan. Pelayanan pelanggan adalah layanan yang diberikan perusahaan untuk mendukung suatu produk ataupun jasa inti perusahaan. Perusahaan biasanya tidak mengenakan biaya untuk layanan pelanggan,
seperti konsultasi maupun sesi tanya jawab pelanggan kepada pihak perusahaan tidak akan dipungut oleh biaya. Tren sektor jasa. Di salah satu negara, yaitu Amerika Serikat dan juga negara lain, tidak menjadikan ekonomi jasa dalam waktu yang singkat. Sekitar awal tahun 1929, sebanyak 55% dari penduduk yang bekerja dipekerjakan di sektor jasa di Amerika Serikat, dan sekitar 54% dari pendapatan nasional bruto produk dihasilkan oleh jasa pada tahun 1948. Jumlah karyawan dan nilai layanan yang mereka hasilkan akan diklasifikasikan sebagai daftar sektor manufaktur. Penggunaan tren sektor jasa ini dapat menguntungkan perusahaan dan juga menguntungkan bagi pelanggan, karena pelanggan membutuhkan banyak sekali layanan jasa seperti asuransi, servis, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya dibandingkan perusahaan produk. Berikutnya yaitu spektrum tangibility, merupakan definisi luas layanan yang menyiratkan bahwa intangibilitas adalah penentu utama apakah suatu penawaran adalah bentuk layanan. Misalnya, industri makanan cepat saji, meskipun tergolong jasa, juga memiliki banyak komponen yang berwujud seperti makanan, kemasan, dan lain sebagainya. Ekonomi berbasis layanan. Konsep dan strategi pemasaran jasa telah dikembangkan sebagai tanggapan atas pertumbuhan industri jasa yang sangat luar biasa. Dapat mengakibatkan semakin pentingnya bagi ekonomi Amerika Serikat dan juga dunia. Seperti yang dicatat oleh sektor jasa mewakili lebih dari 80% dari total lapangan kerja pada tahun 2014 dan 81% dari produk domestik bruto Amerika Serikat pada tahun 2016. Hampir semua pertumbuhan di dunia absolut dalam jumlah pekerjaan dan juga tingkat pertumbuhan tercepat dalam pembentukan pekerjaan terjadi di industri jasa. Berikutnya yaitu industri deregulasi dan kebutuhan layanan profesional. Permintaan khusus untuk konsep pemasaran jasa datang dari industri deregulasi dan jasa profesional, karena kedua kelompok ini telah mengalami perubahan yang sangat cepat dalam cara mereka melakukan bisnisnya di era modern seperti ini. Tindakan deregulasi serupa juga terjadi di berbagai negara lain. Akibatnya, banyak sekali keputusan pemasaran yang dulunya dikontrol ketat oleh pemerintah, sekarang sebagian dalam beberapa kasus seluruhnya berada dalam kendali masing-masing suatu perusahaan. Semua itu berubah dengan deregulasi dan maskapai penerbangan bebas menetapkan struktur harga mereka sendiri dan menentukan rute mana yang akan mereka terbangkan. Akibat dari deregulasi yaitu menciptakan kekacauan dalam industri penerbangan, mempercepat kebutuhan akan pemasar yang lebih canggih, berbasis pelanggan dan peka terhadap persaingan. Layanan dan teknologi. Teknologi informasi menyebabkan revolusi layanan yang mengakibatkan perluasan sektor jasa dan meningkatnya kepentingan layanan di semua kategori ekonomi. Melihat ke masa lalu, terlihat jelas bagaimana teknologi adalah kekuatan dasar di balik inovasi perubahan layanan yang sekarang diterima begitu saja. Contohnya, pesan suara otomatis, ATM, telepon seluler merupakan salah satu bentuk layanan teknologi yang berkembang pesat di negara maju, berkembang, dan sebagainya. Semua dapat diakses dengan menggunakan teknologi internet dan juga
perangkat informasi elektrik yang kekinian sudah mulai canggih. Penawaran layanan berbasis teknologi, contohnya dengan adanya pesan suara otomatis, sistem respon suara interaktif, telepon seluler, anjungan tunai mandiri atau ATM, dan layanan umum lainnya hanya dimungkinkan karena teknologi baru. Dengan adanya penawaran layanan berbasis teknologi, semua masyarakat maupun pelanggan tidak perlu repot-repot datang ke perusahaan untuk melakukan transaksi dan sebagainya. Hanya dengan menggunakan salah satu teknologi informasi kekinian seperti handphone, gadget, laptop dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan mencari berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Mengaktifkan pelanggan dan juga karyawan. Teknologi memungkinkan pelanggan dan karyawan menjadi lebih efektif dalam mendapatkan dan memberikan layanan. Bagi karyawan, teknologi dapat memberikan dukungan yang luar biasa agar mereka lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan. Melalui perbankan online, pelanggan dapat mengakses rekening mereka dan juga memeriksa saldo. Dengan adanya teknologi informasi dapat mempermudah semua pekerjaan baik orang kantor, mahasiswa, dan sebagainya untuk melakukan proses pekerjaan mereka dengan efektif dan juga efisien tanpa harus membuang waktu mereka untuk keluar rumah dan mengunjungi kantor maupun sekolah yang mereka tuju. Memperluas jangkauan layanan global. Sama dengan internet tidak terbatas. Oleh karena itu, informasi, layanan pelanggan, dan transaksi dapat bergerak lintas negara dan benua, menjangkau setiap pelanggan yang memiliki akses internet. Internet memiliki sifat yang tak terbatas. Dari berbagai belahan dunia dapat mengakses internet, juga dapat menggunakan internet untuk mencari berbagai macam informasi dari musik, transaksi pembayaran, dan juga konsultasi dokter juga dapat dilakukan menggunakan internet dengan perangkat seperti gadget, laptop, dan sebagainya. Penggunaan internet dapat bergerak secara luas di berbagai negara dan juga lintas benua. Jangkauan yang luas dan juga akses yang lancar. Semua orang dapat mengakses berbagai informasi dengan menggunakan akses internet. Jika seseorang tersebut tidak memiliki akses internet atau yang tinggal di pedalaman tanpa adanya listrik dan internet, maka mereka tidak dapat mengakses beberapa informasi yang up to date dan juga terlengkap di ponsel mereka. Paradoks dan sisi gelap teknologi dan layanan. Meskipun jelas ada potensi besar dari teknologi untuk mendukung dan juga meningkatkan layanan, ada juga potensi hasil negatifnya. Kekhawatiran pelanggan tentang privasi mereka dan kerahasiaan data menimbulkan masalah besar bagi perusahaan saat mereka berusaha untuk mempelajari dan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui internet. Perkembangan teknologi informasi tidak dapat kita terima begitu saja dan menganggap bahwa adanya teknologi informasi yang begitu pesat dapat berdampak seluruhnya positif, karena pasti memiliki dampak negatif. Contohnya seperti kekhawatiran tentang privasi dan juga kerahasiaan data yang dilakukan perusahaan pada pelanggan. Biasanya pelanggan melakukan kuesioner atau isi beberapa data lengkap yang diminta oleh perusahaan untuk diisi. Tidak semua orang atau masyarakat pelanggan dapat mempercayai begitu saja
penggunaan akses internet, karena pada era zaman sekarang banyak sekali orang-orang pintar yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan seperti merampok dan juga menyabotase data privasi dari orang-orang tertentu. Cara baru untuk memberikan layanan. Teknologi memfasilitasi fungsi layanan pelanggan dasar seperti pembayaran tagihan, pertanyaan, memeriksa catatan rekening, dan juga pelacakan pesan. Transaksi baik retail dan bisnis ke bisnis atau B2B, dan pembelajaran atau pencari informasi. Karakteristik layanan. Karakteristik khusus ini tidak boleh dilihat sebagai unik untuk layanan, tetapi juga relevan dengan barang, bahwa semua produk adalah layanan, dan bahwa pertukaran ekonomi pada dasarnya adalah tentang penyedia layanan. Pandangan ini menunjukkan bahwa semua jenis organisasi mungkin dapat memperoleh wawasan berharga dari kerangka kerja, alat, dan juga strategi pemasaran layanan. Implikasi pemasar yang dihasilkan. Karena layanan bersifat heterogen, sepanjang waktu organisasi dan orang memastikan kualitas layanan yang konsisten merupakan tantangan. Mudah rusak atau perishability mengacu pada fakta bahwa layanan tidak dapat disimpan, dijual kembali, atau dikembalikan. Biasanya penggunaan layanan seperti asuransi tidak dapat dijual kembali kepada orang lain maupun disimpan atau bahkan dikembalikan. Kualitas pencarian, pengalaman, dan juga kredensi merupakan kualitas pencarian meliputi warna, gaya, harga, kesesuaian, rasa, kekerasan, dan juga bau. Produk seperti mobil, pakaian, furniture, dan perhiasan memiliki kualitas penelusuran yang tinggi karena atributnya hampir dapat ditentukan sebelumnya dan dievaluasi sebelum dibeli. Produk seperti mobil, pakaian, furniture, dan perhiasan sebelum dibeli oleh pelanggan, biasanya pihak pemasar akan melakukan tes atau tester. Contohnya untuk mobil akan dilakukannya test drive dan juga pengecekan mesin ataupun melihat kondisi barang baru dapat dibeli atau disetujui oleh kedua belah pihak. Bauran pemasar tradisional memiliki pengertian yaitu salah satu konsep paling dasar dalam pemasaran adalah bauran pemasaran yang didefinisikan sebagai elemen-elemen yang dikontrol organisasi yang dapat digunakan untuk memuaskan atau berkomunikasi dengan pelanggan. Bauran pemasaran tradisional biasanya meliputi produk, tempat, waktu, dan juga harga. Dengan menganalisis perilaku konsumen, maka pemasaran dapat mentargetkan dan juga memfokuskan produk maupun jasanya kepada target-target pelanggan tertentu. Campuran yang diperluas untuk layanan. Karena jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, pelanggan sering hadir di pabrik perusahaan, berinteraksi langsung dengan personel perusahaan, dan sebenarnya merupakan bagian dari proses produksi jasa. Orang-orang. Semua aktor manusia yang berperan dalam penyampaian layanan dan dengan demikian mempengaruhi persepsi pembeli, yaitu personel perusahaan, pelanggan, dan pelanggan lain di lingkungan layanan, merupakan salah satu faktor utama penting bagi perusahaan untuk menarik pelanggan atau masyarakat baru untuk menikmati produk maupun jasa yang ditawarkan di pasaran. Bukti fisik. Lingkungan tempat layanan diberikan dan tempat perusahaan dan pelanggan berinteraksi.
serta setiap komponen nyata yang memfasilitasi kinerja atau komunikasi layanan. Proses. Proses merupakan prosedur, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan dan dibuatkan layanan untuk layanan, pengiriman, layanan, dan sistem operasi. Proses merupakan salah satu bentuk tata cara dalam melakukan proses pembuatan suatu produk maupun proses alur penjelasan suatu jasa. Langkah-langkah pengiriman yang dialami pelanggan atau aliran operasional layanan juga memberikan bukti kepada pelanggan untuk menilai layanan. Beberapa layanan sangat kompleks, mengharuskan pelanggan untuk mengikuti serangkaian tindakan yang rumit dan ekstensif untuk menyelesaikan suatu proses. Tiga elemen bauran pemasar baru, yaitu orang, bukti, fisik, dan proses. Dimasukkan dalam bauran pemasaran sebagai elemen terpisah karena mereka sangat menonjol untuk layanan. Mereka berada dalam kendali perusahaan, dan salah satu atau semuanya dapat mempengaruhi keputusan awal pelanggan untuk membeli layanan atau produk, serta tingkat kepuasan pelanggan, dan juga keputusan pembelian kembali. Tetap fokus pada pelanggan. Mengintegrasikan fokus pelanggan di seluruh perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan, ini berarti bahwa semua strategi dikembangkan dengan memperhatikan pelanggan dan semua implementasi dilakukan dengan pemahaman tentang dampaknya terhadap pelanggan. Jangan pernah mengambil risiko berbahaya untuk mendapatkan pelanggan. Dari perspektif praktis, keputusan mengenai layanan baru dan perencanaan komunikasi akan mengintegrasikan sudut pandang pelanggan. Keputusan operasi dan sumber daya manusia akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.